mengapa menyusui kok sulit ya? Masih banyak misinformasi, mitos-mitos menyusui ya. Kemudian promosinya juga besar, promosi susu formula. Sehingga ibu akhirnya bingung gitu ya. Ada pilihan lain kan? Ya, kalau nggak ada ASI ya udah ada susu formula. Seminar hari ini menarik karena temanya adalah strategi pemberian ASI pada 2 minggu pertama. Kita biasanya yang sudah berkecimpung di sini paham bahwa memang di 2 minggu pertama adalah masa yang sangat-sangat kritikal untuk memulai menyusui. Tadi Dr. Tami sudah menyampaikan bagaimana effortnya bayi untuk menemukan insting menyusuinya perlu kita fasilitasi dengan melakukan IMD. Jadi yang kita akan lihat adalah bagaimana teman-teman bidan juga ikut memberikan dukungan menyusui dalam keterampilan yang lebih baik, keterampilan komunikasi di sini yang lebih baik. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Tiwi, teman-teman bidan ini adalah garda depan untuk dukungan menyusui. Tadi saya melihat data sedikit, ada 83% persalinan yang sekarang ada dikawal oleh ibu-ibu bidan. Artinya sebagian besar ya, bayi-bayi kita ini nasibnya memang ada di tangan bidan. Dan beruntung memang ada Capmenkes terbaru, nomor 320 2020 tentang standar profesi bidan yang di dalamnya memang secara jelas sudah menunjukkan bagaimana bidan ini memiliki peran kritis untuk mendukung, untuk memberikan motivasi menyusui secara konsisten. Konsisten maksudnya sepanjang durasi pendampingan, mulai dari kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan, mulai dari si klien masih remaja, belum menikah, maupun nanti si kliennya sudah menjadi ibu, ya, kemudian menjadi nenek. Nah, ini termasuk hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga ada peran meningkatkan dan mengembangkan kompetensi manajemen laktasi. Kalau sekarang kita semua sudah paham bahwa informasi tentang keuntungan menyusui seperti yang ini ya, ASI terbaik, penyelamat kehidupan, ASI melindungi kesehatan bayi dan ibu jangka pendek maupun jangka panjang. Ini informasinya sudah bertubi-tubi kita terima. Ya, terutama kalau teman-teman memang hari-harinya berkecimpung di kesehatan bayi ibu, informasi tentang ASI, keuntungan menyusui ini sangat banyak kita dapatkan. Tetapi, apakah informasi ini saja sudah cukup untuk meyakinkan orang tua bahwa mereka juga perlu, mereka juga penting perannya untuk berjuang supaya menyusui ini berhasil. Kalau kita lihat situasi menyusui di Indonesia, ini data tahun 2017, ternyata secara kultural, Indonesia ini memang bayi-bayi sebagian besar pernah disusui ibunya. Tadi dikatakan Dr. Tami, datanya sudah bagus, 59,4% sudah ada skin to skin contact segera setelah bayi lahir. Di usia 1 bulan, mereka masih mendapatkan ASI eksklusif 66,5%. Tetapi sayangnya, begitu usianya 4-5 bulan, angka ini mulai menurun. Dan ternyata durasi ASI eksklusif mayoritas untuk bayi-bayi Indonesia itu hanya diberikan sampai usia 3 bulan. Nah, ini kenapa? Kita perlu mengkaji, kita perlu melihat sebabnya apa sih kok ibu menyusui itu lebih sering menyerah terlalu cepat dari harapannya. Ternyata alasannya banyak. Termasuk nanti kita lihat kesulitan menyusui yang terabaikan. Ini satu jurnal terbaru, baru rilis 2 hari yang lalu. Penelitinya adalah Profesor Amy Brown. Disebutkan di sana bahwa ada alasan-alasan berhenti menyusui yang ternyata makin tinggi selama pandemi.
Jadi artikel ini membandingkan apa yang terjadi sebelum pandemi dan setelah pandemi. Di tempat penelitiannya, ini di Amerika, ya ternyata selama pandemi dan sebelum pandemi, masalah yang paling besar adalah kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari profesional. Saya kira di Indonesia mungkin masalah ini juga mengemuka, tetapi tidak pernah kita kelola datanya. Kita nggak pernah ngumpulin data ini. Ya. Kita punya mungkin sekarang sudah 10.000 konselor menyusui, tetapi berapa persen dari teman-teman yang sudah ikut pelatihan yang kemudian mempraktikkan pemberian dukungan menyusui ini kita juga nggak punya data. Alasan berhenti menyusui yang berikutnya, ini semua sebetulnya bisa diselesaikan dengan memberikan support secara profesional. Yaitu misalnya kesulitan untuk pelekatan, kelelahan pada ibu, kemudian ketakutan kalau bayinya tidak mendapatkan ASI yang cukup, seperti tadi disampaikan oleh Bidan Dona, nyeri pada saat menyusui. Ya. Kemudian kalau di sini pertumbuhan bayi, pertumbuhan kenaikan berat badan bayi yang kurang optimal, ini menyebabkan ibu akhirnya berhenti menyusui. Kita punya tanggung jawab untuk mengawal ini supaya attitude atau perilaku ibu terhadap menyusui ini tidak goyah. Kalau kita lihat di sini sebetulnya semua ibu dia sudah punya basic knowledge ya, ataupun pendidikan yang didapat secara formal maupun non formal di dalam atau di luar masa pendidikannya, dia sudah tahu bahwa menyusui itu penting. Tadi informasinya ASI itu penting. Demikian juga secara norma, secara kultural, kalau ibu-ibu kita sudah paham bahwa jadi ibu ya identik dengan nanti menyusui. Namun ada faktor-faktor lain seperti faktor sosial, ya. Kemudian ada fasilitas yang mungkin kurang, ya. Dukungan dari rumah sakit. Nah, di sini kita mau bicara tentang dukungan dari rumah sakit, ya, di mana advice yang diberikan oleh tenaga kesehatan itu kadang-kadang tidak bisa dikerjakan oleh ibu secara total. Penyebabnya apa? Mungkin ada hambatan komunikasi, sehingga informasi yang disampaikan, edukasi yang disampaikan tidak bisa diterima sepenuh hati oleh klien kita. Nah, kalau kita lihat di sini, secara individual sesungguhnya ibu dan bayi itu sudah punya keterikatan, sudah punya relationship untuk membangun nanti bagaimana menyusuinya. Tadi yang dijelaskan Dr. Tami, diawali sedini mungkin. Begitu lahir langsung dimulai relationship ini. Dilanjutkan sampai 6 bulan eksklusif, diteruskan sampai 2 tahun dan lebih. Tetapi di atas itu ternyata kita perlu dukungan yang lain. Konseling, kemudian manajemen laktasi, ya. Support system dari keluarga, support system dari fasilitas layanan kesehatan, dari komunitas, dari pemerintah dan seterusnya, ini kita butuhkan. Sehingga kalau kita lihat di sini, mengapa orang bisa punya perilaku menyusuinya langgeng, eksklusif 6 bulan, terus sampai 2 tahun atau lebih. Karena perilaku ini didasari dari intention atau kemauan. Kemauannya apakah dia sudah menetapkan sikap saya, iya mau ngasih ASI saja sampai 6 bulan, habis itu begitu MPASI dikenalkan, saya tetap terus menyusui sampai 2 tahun. Dan ini dipengaruhi oleh 3 hal. Bagaimana sikapnya, bagaimana norma si ibu secara subjektif, tapi juga dipengaruhi oleh persepsi yang bisa didapat dari dukungan sekitar. Oleh karena itu, teman-teman, nakes ya, saya sebut nakes tidak hanya Bu Bidan, kita perlu punya soft skill ini. Yang diharapkan adalah tidak cuman konselor menyusui yang tahu ilmu ini, tetapi semua nakes. Semua nakes yang terlibat dalam pengelolaan kesehatan ibu anak, punya kemampuan berkomunikasi, punya attitude dan kepercayaan diri untuk mendukung menyusui. Dan kita akan bekerja sebagai satu teamwork. Kita punya teamwork, kita punya jejaring kalau mau merujuk. Ya. Dan basis dari itu adalah kita memiliki
pemikiran yang kritis untuk mencari solusi. Solusinya juga mesti yang kreatif. Tetapi diminta di sini ada profesionalisme. Artinya apa? Kita tetap berdasarkan pada bukti ilmiah. Ya, nakes kalau sudah mulai coba-coba dengan terapi atau intervensi yang tidak ada bukti ilmiahnya, maka sebaiknya jangan dipakai itu gelar nakesnya, karena kita dituntut untuk bekerja profesional. Termasuk di antara soft skill ini yang penting adalah kita memiliki empati, ya, atau bagaimana cara kita menempatkan diri sehingga klien kita juga mengerti bahwa kita mengerti problem mereka. Kemudian ada conflict resolution, bagaimana kita memecahkan suatu masalah, dan harus fleksibel, ya, adaptability ini fleksibel, kita tidak bisa hanya teorinya begini, pokoknya harus begini, ya, tapi kita mesti menyesuaikan dengan kondisi. Kemudian ada inisiatif, ada etos untuk bekerja keras, artinya nggak boleh cepat patah semangat. Kalau dirangkum dari 10 yang tadi, ada 3 soft skill yang utama. Yang pertama adalah peka berkomunikasi. Ya, seringkali kita mendapat klien, ibu, yang cerita sudah pernah ke konselor sebelumnya. Tetapi nggak puas. Kenapa? Karena ternyata waktu pergi ke konselor atau pergi konseling atau ikut penyuluhan, ya, yang dia dapatkan adalah berondongan bahan-bahan. Jadi kayak disuruh baca textbook gitu ya. Dikasih info banyak sekali. Nah, ini artinya apa? Artinya metode yang seperti itu tidak kena ke ibu. Yang lebih kena adalah kalau kita sebagai nakes menjadi pendengar yang atentif. Artinya memberikan atensi yang cukup, memperhatikan apa yang dikeluhkan oleh ibu, kemudian menanggapi dengan proper atau dengan tepat. Gestur sepatutnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita ingin terlalu akrab dengan klien sehingga melupakan tata krama gitu ya. Kita nggak tahu sebetulnya latar belakang kliennya ini apakah orang yang harus halus pendekatannya atau bisa dengan gaya kita biasanya yang banyak bercanda. Jadi kita perlu mengatur gestur sepatutnya. Berbahasa yang sederhana, berbahasa yang jelas ini penting karena kadang-kadang tanpa sadar kita ini masih menggunakan bahasa medis, menggunakan istilah-istilah medis, ya, mau nunjukin ibu ini, ya, jadi bayinya harus membuka mulut kemudian mengulum sebagian besar dari areola. Dia tidak tahu areola. Kemudian kita tanyakan misalnya, jadi waktu lahir Bu gimana waktu itu Ibu sempat nggak tanya Apgar skornya berapa? Hal-hal yang terlalu medis istilahnya kadang membuat pasien menjadi berjarak dengan kita. Yang kedua, memiliki relasi interpersonal yang baik, dan ini hanya bisa didapatkan kalau kita melatih empati yang tulus. Tulus itu artinya memang kita dari semula diniatkan untuk melayani pasien. Bukan pada saat ketemu saja, tetapi mungkin pada saat tidak ketemu pasien misalnya, kita juga tetap punya keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Relasi interpersonal juga penting untuk bisa bekerja dalam tim, karena biasanya kita memerlukan juga konsultasi dengan teman atau guru, ya, kemudian rujukan dengan sejawat lain yang memiliki kompetensi yang lebih dalam dibandingkan kita, maka kita perlu bekerja dalam tim. Yang ketiga, profesional. Profesional ini yang saya temukan adalah, yang penting adalah memiliki integritas. Apa yang kita sampaikan sama dengan apa yang kita kerjakan, dan di setiap kesempatan klien melihat kita ya seperti ini. Ya. Bukan hari ini kita ngomong ASI, besok kita ngomong tentang produk lain yang menjadi kompetitor ASI. Bukannya hari ini kita sedang mendukung menyusui, tapi besoknya kita bilang ya udah menyusui nggak penting-penting banget lah, ada gantinya. Ini namanya tidak berintegritas. Kemudian yang juga perlu adalah memberikan pencatatan yang cermat. Nah, ini yang sering kita temui adalah kita terima klien, ibu sudah rajin ya mau datang membawa buku KIA, tapi ternyata di dalam bukunya tidak ada catatan.
Sehingga kita tidak memiliki database atau data dasar yang bisa kita pakai untuk melakukan assessment. Akhirnya kita mesti nanya lagi. Nah, kalau kita profesional, ini mestinya kita sudah disiplin untuk memberikan catatan di buku pasien. Tugas kita adalah menangkal ini semua ya. Mengapa menyusui kok sulit ya? Masih banyak misinformasi, mitos-mitos menyusui ya. Kemudian promosinya juga besar, promosi susu formula. Sehingga ibu akhirnya bingung gitu ya. Ada pilihan lain kan? Ya, kalau nggak ada ASI ya udah ada susu formula. Padahal kalau kita bisa memberikan informasi yang tepat, mitos-mitos yang terkait bahwa kita bisa dengan semudah itu mengganti pakai susu formula akan hilang ya, ibunya akan paham. Kemudian tadi disampaikan Dokter Tami, kadang-kadang titik beratnya adalah pada ASI-nya. Padahal bukan ASI-nya yang penting, menyusuinya itu yang penting. Karena begitu menyusuinya bisa kita andalkan, maka ASI-nya akan memenuhi kebutuhan bayi. Kemudian adanya kesempatan yang terbatas, konseling menyusui, sehingga bantuan praktis juga terbatas ya. Kalau anak perlu mungkin alternatif, ASI donor, aksesnya masih sulit. Ini adalah hal-hal yang lazim kita temukan.